ya, Bang Ari Wibowo. Iya, Tapi jadi Abang sudah lama ya nonton channel saya, Bang ya? lama bang. Sudah lama. Hal-hal yang membuat Anda itu akhirnya berpandangan seperti sekarang itu adalah karena nonton channel saya, dan memang yang saya ungkapkan itu adalah fakta dan kebenaran-kebenarannya. Yang paling membekas apa? Betul. Membekas di pikiran Anda? Yang paling membekas tuh ya itu bang, yang ngomongin petani itu dan Oke. Iya itu. Iya, jadi memang benar ya teman-teman. Banyak bang, banyak. Jadi Banyak, memang benar banyak. ya teman-teman. Gini, Muhammad itu teman-teman, dia itu kalau kita baca hadisnya sebagai orang yang mohon maaf nih sok tahu. Iya, dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia ketemu para petani kurma. Petani kurma itu kan jam terbangnya bukan 2 hari 3 hari. Artinya para petani itu akan mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya. Artinya mereka itu sudah banyak makan asam garam. Bagaimana pohon itu akan berbuah, bagaimana pohon itu tidak akan berbuah, dan lain sebagainya. Nah, ketika Muhammad sampai ke Madinah, dia lihat ada para petani kurma itu menyerbuk benang sari dan putik itu, menggabungkannya supaya buahnya lebat. Tapi kata Muhammad, perbuatan itu adalah perbuatan yang mubazir. Seandainya dibiarkan saja begitu, kurma itu akan baik-baik saja dia. Ternyata setelah dituruti, malah akhirnya mereka gagal panen. Dan itu ada datanya bang ya? Iya, ada datanya. Ada. Ada datanya. Di situ Ada. Muhammad itu dalam tanda kutip sok tahu. Ya, dia menjadi orang yang sok tahu gitu loh. Nah, ketika dia kepergok sok tahu, dia akhirnya ngeles dengan mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, kalau memang dia lebih tahu urusan dunianya, kenapa kemarin ngomong yang bahwa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Itu kan sama saja ngeprank, ngerjain orang. Iya. Gitu loh. Nah, saya takutnya begini, Bang Ari. Saya takutnya umat muslim yang sekarang ini itu nanti di yaumil akhir nanti diprank sama Muhammad juga. Iya. Gitu loh. Betul bang. Nanti di yaumil akhir Muhammad bilang, loh kemarin itu kan hanya pendapat saya. Gitu loh. Karena menurut Al-Quran, kan umat muslim kan sering ngomong Muhammad tuh menjamin orang masuk surga, begitu kan? Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang bilang. Nah itu bang, harus dibuka bang. Nah, oke, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ini Ya. supaya umat muslim kalian tahu, Muhammad itu nggak tahu akan nasibnya sendiri, dia nggak tahu. Nih, perhatikan ya. Sabar ya. Sabar ya. Rp20.000 kah bang yang nonton Iya, bang? 20.000 yang nonton ini ya teman-teman Iya. ya. Sebentar, kita Iya. tampilkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Saya balik dulu kamera saya bang ya. Nih. Ini pernyataan Quran tentang nasibnya Muhammad nih. Perhatikan ya. Katakanlah, Qul ya. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dibuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad tuh nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap umatnya. Iya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Menurut Al-Quran, dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nah, menurut umat muslim, Muhammad dijamin masuk surga. Gimana? Saya tunjukkan lagi ayatnya. Bagaimana Muhammad itu di dalam hadis, ya,
dia tidak tahu bahwa dia pernah ditanya apakah dia masuk surga. Sebentar ya, nih. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Kita tampilkan ayatnya. Nih. Bahkan dia tidak tahu anaknya itu Fatimah. Dia bilang, ketahuilah Fatimah, aku tidak perlu berkuasa memasukkan engkau ke dalam surga. Enggak tahu. Nih, kita bacakan ya hadisnya ya. Nih. Nih, ini hadisnya nih. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, katanya. Tidak juga denganku. Ini menurut hadis. Tapi menurut hadis yang lain katanya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Menurut hadis yang lain, tidak seorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Makanya saya bilang, Bang, makin dipelajarin agama Islam, makin gak jelas. Makin gak jelas, Bang. Iya, makin gak jelas, Bang. Agama Islam tuh makin dipelajarin, makin ketahuan gak jelasnya. Iya. Abang pernah dengar gak? Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk surga. Pernah dengar? Belum, Bang. Kita putarkan nih. Ya. Biar kita nggak omong kosong nih ya. Ini teman-teman muslim nih harus apa namanya? Nih, semoga suaranya terdengar nih. Nah, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ya kan? Nah, itu kata pernyataan dia. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis yang ini, nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukinya dalam surga. Coba kontroversi nggak ini? Kontradiksi nggak? Pantesan, Bang, mohon maaf, Bang. Yang banyak korupsi itu muslim, Bang, ya? Nah, Iya. itu makanya saya bilang, Bang. Setiap kita belajar agama Islam, itu selalu kita akan menemukan dua versi yang saling bertolak belakang. Gini, saya pernah tanya dulu, zaman-zaman saya dulu masih baru-baru belajar agama Islam. Pak Ustadz, apa? Boleh nggak berdusta, Pak Ustadz? Oh, tidak boleh. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, orang yang berdusta adalah tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Dikatakan juga, berdusta itu adalah perbuatan setan. Bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, Anda tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta bahkan dalam keadaan bercanda. Tapi di detik yang sama boleh berdusta dalam 3 hal. Pokoknya, Bang, ya, Islam itu digambarkan sesuai pengarang agama Islam. Iya. Satu sisi pengen dengar versi Muhammad kaya raya? Oh, ada. Pengen dengar versi Muhammad miskin? Oh, ada. Bang, turunin dulu, Bang, mau digeruduk, Bang. Di bawah udah. Oke lah, saya turunkan dulu ya. Ini nggak baik juga buat ini Anda. Oke, maaf ya, Bang Ari ya, saya turunkan ya. Iya, Bang. Oke, makasih Bang Ari.